Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi ya teman-teman. Pada kesempatan kali ini kita sedikit sharing ya tentang penggunaan tepung terigu ya teman-teman. Pada saat ini kita menggunakan tepung segitiga biru. Nah, tapi kita bisa membandingkan ya teman-teman. Kalau kita membeli tepung segitiga biru itu ya, ataupun tepung-tepung lainnya, itu kan tergantung dari teman-teman semua ya, penggunaannya seperti apa dan memakai yang kemasan ataupun yang sakan itu ya teman. Nah, tapi ada suatu resiko ketika kita membeli tepung yang bentuknya sakan teman. Kalau seperti ini otomatis kan biasanya kan lebih terjamin ya teman, karena secara kualitas dia akan terjaga ya, dari kelembapan segala macam itu kan, kemudian dari kutu bubuk itu ya teman, ini lebih terjamin. Nah, kalau kita beli yang sakan kadang itu kita menghadapi satu resiko. Contohnya ini ya teman, kita membuka yang baru kita beli seperti ini. Nah, jadi ini tepung yang sakan ya teman, yang kita baru kita beli, tapi kan kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Ternyata kita buka ya teman, di sini kita ambil contohnya ya seperti ini, kemudian kita tumpah. Nah, ini ada contohnya teman-teman. Jadi menjadi resiko kita ketika kita membeli tepung ini sudah menggumpal ya teman. Jadi ini secara kualitas pun sudah tidak baik ya. Kita tidak tahunya, namanya saat membeli tepung itu ya teman, kadang itu kita karena tidak ngecek secara dalam tidak mungkin yang membukanya seperti itu. Jadi resikonya ketika kita membeli tepung yang sak itu, yang karungan 25 kilo kan, otomatis kita tidak tahu di dalamnya seperti apa. Jadi ini ternyata sudah menggumpal, dan kalau kita cium itu kan, itu sudah agak apa ya, artinya sudah agak tidak kurang bagus ya teman-teman, secara aroma sudah tidak bagus. Nah, untuk menghindari ini kan sayang juga kalau kita tidak pakai terus ya teman-teman. Artinya kalau tidak dipergunakan kan ini sudah terbeli, nah, otomatis kita gunakan ya, kita harus artinya harus mencari solusi agar bau dari aroma yang kurang baik ini kan bisa hilang. Salah satunya dengan ketika kita membuat odading atau cakwe ya, kita memberi aroma kan seperti itu. Tapi kalau dikatakan sudah terlalu jelek itu tidak, cuma sudah menggumpal karena mungkin di sini dari segi penyimpanan di gudang ya teman-teman, kemungkinan ini sudah faktor kelembapan ya, tidak stabil, sehingga mungkin ini kena apa ya, artinya agak-agak basah mungkin ya teman-teman, sehingga menggumpal seperti ini. Nah, ini satu resiko kita ya teman-teman ketika kita membeli tepung yang persak gitu kan, seperti itu. Nah, jadi ini ya teman-teman yang baru kita buka, sebenarnya di dalamnya itu ya kita lihat, nah sudah banyak yang menggumpal seperti ini kalau kita secara langsung ya teman-teman. Jadi memang tidak bisa kita cek secara langsung tuh seperti ini. Nah, ini menjadi satu resiko bagi kita sendiri ya teman-teman, dengan tepung yang seperti ini. Memang kalau secara harga itu akan lebih murah ya teman-teman kalau dibagi ya dengan 25 kilo ini, artinya kan sangat jauh berbeda. Jadi selisih nominal pembelian itu kan sangat jauh, tapi dengan resiko yang lebih besar ya teman-teman. Jadi ini sekilas teman-teman ya, ketika kita membeli tepung yang satu sak gitu ya teman-teman. Jadi kita tidak tahu kondisi sebenarnya yang ada di dalam, apalagi kalau toko-toko itu kan bukan langganan kita setiap hari, jadi kita tidak tahu bagaimana kondisi barang itu keluar cepat atau tidak. Jadi kita bandingkan ya teman-teman, ini tepung yang sisa kemarin, yang beli kemarin ya, yang beda toko seperti itu, dan ini masih sangat lembut sekali ya teman-teman, berbeda dengan yang tadi. Jika kita dari aroma saja memang masih berbeda ya teman-teman, artinya masih terjaga secara kualitas ya. Jadi ini kalau kita beli memang bukan di langgan kita yang bahan-bahan yang cepat keluar atau cepat habis di salah satu tokonya nih ya teman-teman. Jadi ini terus bisa kita bandingkan dengan ini ya teman-teman. Nah, ini sudah sangat kesat sekali ya, kasar sekali. Nah, seperti ini tepung yang baru beli kita seperti itu. Jadi sebagai bahan pembelajaran teman-teman, ketika membeli ataupun kita biasa belanja ya di toko-toko, harus kita perhatikan bagaimana secara
toko tersebut, karena kita jualan makanan itu kan tidak sembarangan ya teman-teman, artinya semua secara kualitas harus terjamin, jadi sehingga makanan yang kita buat pun nanti tidak berisiko kan, seperti itu. Karena ini menjadi hal yang penting bagi kita sebagai pedagang kuliner ya teman-teman, tentunya di bahan bakunya. Bukan hanya tepung saja ya teman-teman, bisa jadi barang-barang yang lain. Kemarin saya juga dapat wijen ya teman-teman, karena memang beda tempat gitu kan, tapi wijen tersebut juga sudah lama ya, sehingga tidak baik untuk kita gunakan, dan itu aromanya sudah tidak segar lagi ya teman-teman. Jadi terpaksa kita tidak bergunakan kan. Jadi menjadi resiko juga kita teman-teman, kalau kita belanja itu harus memperhatikan tempat-tempat kita belanja, agar kualitas makanan yang kita buat itu ya sesuai lah, artinya sesuai dengan keinginan kita kan, seperti itu ya teman-teman. Nah, jadi salah satunya teman-teman resiko ketika membeli bahan-bahan bakunya itu kan ya, termasuk salah satunya ini adalah tepung terigu, karena tepung sendiri menjadi hal pokok bagi kita ya teman-teman, ketika membuat baik odading cakwe ini ataupun usaha yang lainnya teman-teman ya. Jadi tentunya ya teman-teman, dengan tepung yang kemasan seperti ini secara kualitas mungkin akan lebih terjamin ya, seperti itu, karena dari segi penyimpanan pun sudah dikatakan sudah bagus sekali ya teman-teman. Kemudian kalaupun dia lama ya teman-teman ya, ini masih kuat bertahan dibanding dengan tepung yang persak tadi ya teman-teman, seperti ini ya teman-teman. Tapi saya juga pernah pengalaman ya teman-teman, ketika beli tepung seperti ini juga dia dimasukin kutu-kutu ya teman-teman, kutu-kutu apa namanya, bubuk itu ya teman-teman, ada di dalam-dalam itu. Bisa terjadi seperti itu, karena saya juga pernah, karena kehabisan tepung, akhirnya saya mencari tepung-tepung seperti ini dulu kan di toko-toko waktu di Kalimantan deh teman. Jadi ternyata ya ada juga yang memang secara kuat, tapi kalau secara teksturnya, cara ini dia tidak menggumpal. Kalau yang di kemasan seperti ini teman, dia tetap lembut gini, cuma kalau dilihat itu kan dia memang baunya itu biasanya kalau sudah tidak lama itu ya, baunya sudah tidak sedap. Kemudian dari dalamnya itu kadang ada yang kutu ya, bisa masuk ternyata seperti itu ya. Jadi memang itu resiko tepung terigu sendiri ya teman-teman, ketika kita membelinya gitu harus teliti, dan kalau bisa kita itu harus punya langganan yang secara kualitas dia itu cepat, barang-barang di toko itu cepat keluar ya, sehingga barang itu fresh atau baru terus ya teman-teman. Jadi kita tidak ragu lagi untuk belanja ke situ. Itu bukan hanya di tepung terigu ya teman-teman, biasanya itu yang mudah. Kalau kita itu masih mending ya teman-teman, artinya kalau kita memakai bahan bakunya itu kan masih tahan lamarnya, bahan yang lama, tetapi juga kan kita tidak tahu secara penyimpanannya itu sudah lama atau tidak di gudangnya, karena memang bahan-bahan seperti ini kan rutenya terlalu jauh ya teman-teman, dari pabrik sendiri produksi, kemudian distributor ya, baru ke warung-warung kecil-kecil seperti itu, dan toko-toko yang kita beli kan. Jadi rantainya itu sangat panjang, sehingga diterimalah kita, jadi terlalu panjang ya rutenya, sehingga kita sini tidak tahu berapa lama, sehingga ini menjadi suatu pembelajaran buat kita sendiri ketika kita belanja. Dan bukan hanya tepung terigu saja, bisa jadi seperti di mentega kan, seperti itu, dan bahan-bahan lain seperti pasta segala macam kita cek ya, jadi tanggal kadaluarsanya sampai kapan gitu, expirednya ya teman-teman, sampai kapan, seperti itu. Jadi menjadi suatu perhatian bagi kita sendiri ketika kita ingin belanja bahan-bahan bakunya dan bahan-bahan untuk kita membuat odading dan cakwe. Nah jadi itu ya teman-teman, sharing kita kesempatan kali ini sebagai informasi saja ya teman-teman, ketika kita belanja itu harus lebih berhati-hati. Oke teman-teman, terima kasih banyak atas dukungan teman-teman, dan kita berjumpa lagi di tayangan dan video berikutnya.